Ya, si anjing. Halo. Welcome back teman satu komplek. Iya nih. Dengan gue, Denisa, Anda, Dimas. Di sini. Fahmi. Iya, dengan gue Fahmi, Denisa, Anda dan Dimas di sini ya. Itu disebutin. Oh ya, ada Trias. Trias dan Mbak istri. Cynthia. Mas Sutri. Di sini ada yang berbeda, Mbak Den. Iya, kita mendatangkan narasumber. Iya, gue excited banget sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Siapa itu? Kita kedatangan saudara Dimas. Nggak, Mbak Indah kita karena Perkenalkan dulu dong Mbak, siapa Iya. namanya? Halo. Aduh, gue ketawa pula. Apa ini bagaimana maksudnya kita ngundang narasumber nih buat apa ya? Iya, jadi kita punya tema khusus kali ini, episode khusus yang bertemakan tentang mental health. Apa itu Gitu. mental health? Nah itu dia, supaya lebih jelasnya lagi kita menanyakan ke narasumber yang bersangkutan. Yang lebih kompeten ya? Jangan langsung nanya dong. Ini maksudnya kita perkenalkan dulu dong. Boleh. Ini kita narasumbernya siapa, terus berbicara apa hari ini kita dikasih dulu dong Ibu Denisa. Boleh. Ya udah, kali ini kita kedatangan narasumber. Mbak namanya siapa nih? Boleh diinfokan. Halo semuanya, saya Halo. Trise Indah. Kenceng ya? Iya, benar. Ya, aku Trise Indah. Mhm. Selama ini jadi konsultan termasuk di dalamnya organisasi, bisnis, dan juga people. Selain itu juga bantu semuanya orang-orang dari segi sebenarnya nggak specifically mental health, tapi lebih kepada saya positif psikologi. positif psikologi. Ya, Apaan sih itu? gitu. Positif psikologi itu satu aliran atau di dalam psikologi di mana sebenarnya manusia itu bisa bertumbuh karena segala sesuatu energi positif yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dia tidak bertumbuh, dia tidak bisa explore potensial dirinya karena terlalu banyak negativity yang dipikirkan atau yang berada di antaranya dia, yang dia biarkan untuk itu mempengaruhi dirinya. Oh, gitu. Tuh. Jadi kalau mau minta tolong sama Mbak gimana? Minta tolong sama saya, telepon aja. Minta tolong apa? Pengen pengembangan diri kayak gitu-gitu. Ya udah. Bisa ke IG-nya Mbak, apa Mbak? Boleh, IG-ku di Trisein Trisein. @Tango Romeo Langsung dong. India Sierra Echo India November Delta. Nah, itu bagi kalian yang sangat negatif ya. sangat negatif. Follow Mbak Indah dan DM dia. Oke. Terlalu Supaya down bisa sekali. positif. Ya yang galau-galau gitu ya. Asik kok Mbak Indah orangnya. Oke, langsung ke pembahasannya. Iya, Kita pembahasan. mau nanya secara general, apa sih mental health itu Mbak? Pengertian mental health itu apa sih? Secara umum. Jadi secara umum mental health bahasa Indonesia kesehatan mental. Betul. Mental atau kesehatan jiwa Mbak? Kesehatan mental. Lebih ke mental, Iya. bukan jiwa dong? Jiwa itu ada di dalam mentality kita. Jadi gini, kondisi di mana orang itu atau manusia itu menyadari segala sesuatu yang ada di dalam dirinya dia, baik emosional, psikologis, fisik ya, secara biologis dia tahu, dan sebagai makhluk sosial gitu. Jadi lu tahu apa yang lu pikir, apa yang lu feel atau yang dirasakan dan apa yang lu pengen sampaikan ke orang gitu. Itu artinya mental health. Jadi kalau WHO, aku ngambil sekarang kan segala sesuatu pakai masapnya adalah WHO ya, termasuk COVID ya. Jadi mental health by WHO itu kalau Inggrisnya adalah a state of well-being in which individual realize his or her own abilities gitu. Sehingga bisa cope apapun tantangan atau stres yang ada di dalam dirinya dia atau yang datang ke dalam dirinya dia gitu. Jadi itu membuat dia sendiri menjadi bervalue di lingkungan. Terus lu juga jadi akhirnya lu dianggap ada. Kan yang paling nyebelin kalau kita ada tapi kita nggak dianggap kan gitu.
So itu secara umum kondisi mental kita yang kita tahu benar-benar kita secara simpelnya adalah we taking control of ourselves gitu. Oh gitu. Bagi yang ngerti belajar bahasa Inggris ya. Langsung Google Translate aja. Putar ulang. Oke, lanjut aja dulu. Tadi udah Oke. Selanjutnya nih Mbak, apa bedanya mental health dengan kondisi kesehatan mental dan mental illness? Mungkin maksudnya bukan bedanya ya, lebih kepada kaitan kalau aku bilang. Gitu. Kaitannya gitu. Karena itu berkaitan, kita nggak bisa kayak memisah-misahkan gitu. Benar. Jadi kalau orang dikatakan dia adalah sehat mental, lu sehat mental, itu kondisi yang tadi tuh, emosional lu pahamin, psikologis lu pahamin, terus sosial juga gitu. Itu semua terkontrol di dalam diri lu. Gitu. Jadi kalau orang dikatakan punya apa tadi mental illness gitu kan, berarti dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik secara emosional, biologis, psikologis dan sosial. Dianya nggak punya kemampuan itu. Yes. Makanya lo dibilangnya nggak sehat mental nih gitu. Terus jenis-jenisnya apa gitu kan? Kalau orang dikatakan punya sakit mental gitu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh berpikir bahwa sakit mental tuh kayak orang sakit jiwa gitu kan. Secara umum. Kalau bahasa psikologisnya ada orang schizofren, ada orang depresi. Depresi itu sebenarnya juga udah sakit mental, tapi sakit mental ringan. Itu baru ringan. Yes, gitu, depresi. Tapi kalau depresinya itu sudah sampai mendestruksi diri sendiri ataupun di orang lain, itu baru berat gitu. Nah, jadi mental illness itu kita bisa misalnya gini. Lu dalam seminggu lu isinya galau terus gitu kan. Nggak tahu mau ngapain, terus lu pokoknya sedih mulu atau lu marah-marah mulu sama orang. You should go to a professional. Misalnya gitu, itu udah seminggu tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya gini, supaya gimana kita bisa tahu gitu, kita berasa kita sehat nggak sih mental kita gitu ya sih, harus ke profesional gitu kan. Nah itu nggak harus begitu maksud saya. Gitu. Kita bisa mendeteksi kita jadi sendiri. cara kita self assessment kita tuh sehat mental apa enggak. Misalnya gini, lu sadar kalau lu tuh misalnya lu disakitin sama pacar lo gitu kan, lu tahu gitu, lu tahu feeling lu nggak enak, lu berasa nggak nyaman dong, gitu kan, bete dong, sedih dong, gitu kan. Mungkin lu mencurigai pacar lu suka sama cewek lain gitu kan, gitu. Terus abis itu lu tahu, jadi lu harus tahu penyebab dari lu sedih tuh apa. Itu yang dimaksud adalah you taking control of your emotional. Gitu. Oh, gue sedih karena gue ngerasa pacar gue sekarang udah nggak se-care dulu. Dan kok gue kayaknya nih baru kayaknya nih dia lagi suka sama cewek lain nih, jangan-jangan gitu. Berarti apa? Lu harus temuin dulu masa lalu. Masa lalu itu adalah lu feelingnya nggak enak dan solusinya lu pikirin apa? Solusinya apa? Solusinya berarti kan gue ngomong dong sama pacar gue gitu. Terlepas, jadi kebanyakan orang yang terlalu overthinking. Aduh kalau gue ngomong nanti gue diputusin gitu kan. Kan? Ngomong aja. Kalau memang ya namanya pacaran gitu kan, kalau dari awal lu nggak terbuka, susah. Ya udah ujung-ujungnya ya be careful lah gitu loh. Jadi kalau yang belum menikah ini tipsnya. Yang belum nikah ya lu seleksi dulu lah sebanyak-banyaknya, mau punya pacar 10 ke 20 gitu. Iya. Iya dong. Karena apa ya, kalau lu udah nikah ya itu udah komitmen. Ya? It's not about love atau sex anymore gitu kan. Gitu. Jadi lu mesti tahu gue nggak suka atau gue perasaan gue nggak enak, ngomong gitu. Itu berarti lu taking control of your emotional. Supaya lo keluar dari hal nggak enak itu lo ngomong gitu. Berarti komunikasi itu penting banget ya. Iya, jadi supaya ujungnya adalah lu selalu berasa sehat mental adalah lu harus mengerti perasaan-perasaan lu. Misalnya nggak enak, lu harus tahu
kenapa nggak enaknya, dan cari solusi. Selalu cari solusi dari keadaan Tapi tersebut bagi orang yang gitu. nggak mempunyai kemampuan mencari solusi itu kayak gimana? Nah, itu yang banyakan yang udah masuk ke rumah sakit jiwa atau datang ke psikolog itu yang udah mental illness-nya udah cukup parah. Karena itu ketidakmampuan dia memahami dirinya dia gitu. Bahaya Jadi banget. kepekaan dari betul gitu. Dan sebenarnya itu yang menjadi tantangan buat kita para psikolog dari dulu adalah sekarang sih masih mending ya. Tapi dibilang masih mending dibandingkan di luar, adalah orang tuh udah mikir kalau gue ke psikolog itu gue gila. Iya, Gitu itu Di sini mah- stigma Iya ya. kan? Iya benar. Nah, itu padahal stigma masih. Apalagi kita nih yang udah pada dewasa gitu ya, bahkan remaja pun juga boleh untuk kita membiasakan diri untuk ya kalau bisa punya teman atau saudara psikolog ya pergunakanlah gitu kan. Saya mau cerita Murah-murah. nih gitu Iya. kan, berceritalah gitu kan, apa hal yang kamu tidak enak atau misalnya aduh kenapa ya saya sulit banget belajar gitu kan, ada gitu kan, ada apa namanya anaknya temen lah gitu sulit banget belajar, ya ngobrol kita gitu. Itu seharusnya itu untuk menjaga salah satunya kesehatan mental lu dan keluarga. Kedua adalah setiap orang termasuk anggota keluarga juga aware nih orang kenapa ya Gitu gitu. ya, garis bawah ya. Setiap anggota keluarga harus aware itu, Iya. garis bawah ya. Gitu. Aware-nya seperti apa ya? Sekarang kan banyaknya buku-buku ya. Terus juga ya Google juga lo ketik apa juga keluar gitu kan. ya. Banyak lah baca gitu kan. Ya itu something that apa ya, kebiasaan-kebiasaan positif kayak baca segala macam itu kan buat kita makin lama makin bertumbuh, belajar lagi. Oh, kayak gini. Ada hal baru yang kita ketahuin kayak gitu. Gitu. Baik. Next pertanyaan selanjutnya nih, seberapa penting sih kita untuk menjaga mental health itu? Sepenting apa gitu? Karena kan banyak yang masih belum tahu nih. Sangat penting. Karena Sangat penting is more important than your grades, lo status lo apa, pekerjaan lo apa, sangat penting. Karena kalau itu fundamental. fundamental. Mental illness is fundamental. Asik juga itu Iya. nama belakang. Boleh. Jelasin, Fundamental gitu kan. Fundamental dengan lu bisa taking control of yourself gitu ya. Lu bisa melakukan segala sesuatu. Lu mau jadi apapun yang lo inginkan juga bisa. Bebas Gitu. ya. Terus juga lu jadi bisa paham nih, gue lagi bete, gue lagi sebel, ngapain ya gue gitu kan, ngerjain sesuatu yang menyenangkan kayak misalnya, ya nggak apa-apa misalnya lagi kerja terus butek gitu, gara-gara diomelin bos, suruh apa deadline segala banyak. macam, cuma otak lo buntu nggak bisa bikin laporan, tinggalin aja dulu lo kerjain apa gitu. Nah itu, nah kadang-kadang ya memang apa ya, taking control of yourself itu menjadi tantangan juga gitu ya. Nah balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan apa sih yang sebenarnya lo bisa lakukan gitu. Jadi Gue mau nanya boleh? Boleh, Yes, boleh. yes. Nanya boleh nih? Melanjutkan pertanyaan tadi. Kan Fami nanya sepenting apa tuh mental illness untuk dijaga. Ya, maksudnya kan itu berdasarkan dari dirinya dong berarti kan secara tidak langsung. Cuman masalahnya ketika ternyata lingkungan tidak mendukung dia untuk menjaga mental illness-nya. Katakanlah tadi yang Mbak Indah bilang, bos lo misalkan bos lo nyuruh lo ini dan ngomel-ngomelin lo, itu kan sama aja lingkungan tidak mendukung lo untuk menjaga mental illness diri lo sendiri. Nah maksudnya kan justru kesehatan mental itu juga berdampak ke dia sendiri berdasarkan dari lingkungan bawaannya dia. Nah kalau misalkan ternyata dia tidak sehat mental bukan karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungannya sendiri ternyata, berarti kan juga harusnya kan orang lain juga harusnya lebih aware sama kita gitu loh. Nah itu seperti apa? Oke. Saya selalu bilang gini, we cannot control outside, but yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi apapun itu yang terjadi, kita nggak bisa blaming situasi atau lingkungan. Kita anggap itu adalah tantangan hidup. Itu tantangan hidup, itu kondisi yang ya
kalau semuanya, lu bayangin aja kalau semuanya hidupnya indah gitu kan, semuanya sehat mental ibaratnya gitu ya, itu kan nggak asik ya kan, katanya Citat katanya Brand Pitt itu kan bilang life is never flat ya gitu. Jadi jadi apa ya, sebenarnya gini, semua lingkungan, setiap orang harus menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Cara kita untuk bisa sehat mental adalah kita, walaupun lingkungan senegatif apapun, kita try to keep ourselves itu baik gitu loh. Yang penting kan gue nih udah melakukan banyak hal yang bagus, yang baik gitu. Contohnya ya misalnya kayak tadi bos segala macem itu, waduh bikin gue tanda kutip lah gitu kan, orang bilang nih bikin gue down, bikin gue apa gitu kan. Nah sebenarnya balik lagi yang tadi awal gue bilang, solusinya adalah lu harus talk sama bos lu gitu kan. Misalnya bilang, bos gue nggak bisa diajak ngomong kayak begitu gitu kan. Hey, inget ya, mereka tuh manusia juga, Bo, gitu kan. Jadi yang lo harus takutin adalah Tuhan ya, gitu. Jadi ya walaupun nantinya lo didamprat, lo nggak bakalan inilah gitu. Emang susah gitu. Saya bilang, lo enak aja lo ngomong gitu kan. Enggak, karena gue ngalamin. Gue entah kenapa gue selalu dihadapkan dulu waktu kerja tuh sama bos yang nyebelin. Demanding, yang killer ya, apalagi cewek sama cewek gitu kan. Gue dominan, dia juga dominan gitu kan. Gue singa, dia ikutan singa. Gue nggak tahu deh dia naga atau apa gitu ya. Tapi akhirnya setelah along the way gue kerja sendiri, terus gue mikir, gila ya kalau dia nggak kayak gitu sama gue mungkin nggak jadi kayak sekarang gitu loh. Jadi akhirnya gue kepikir bahwa ya anggap aja deh itu tantangan gitu kan. Kalau lu kuat ya lu bertahan, kalau enggak ya you live lah gitu loh. Jadi sebagai pelajaran pada saat aja itu do not blame condition, do not blame orang. Kita coba untuk mengerti, dan kadang-kadang mikir, gila jangan gue doang dong yang mengerti gitu kan. Gue juga jadi makan dalam, itu juga nanti ke arah mental illness lagi. Karena lu misalnya depresi atau apa, lu jadi terpendam gak bisa omongin gitu. So balik ke taking solution lagi. Sebenarnya sebelnya kenapa sih? Karena dia terus-terusan ngasih deadline yang gak masuk akal misalnya. Coba deh ngomong, Pak Bos, ini ya hitung, buat sacrifice, buat analisa lebih dalam mengenai jangka waktu pengerjaan. Misalnya gitu kan, dia kasih gue kerjaan untuk approach klien gitu kan, atau approach customer deh gitu kan, orang sales approach customer, dia minta hari Senin gitu kan, sekarang hari Minggu jam 4 sore gitu kan, dia minta laporannya Senin. Pak, saya customer ini saya udah usaha, tapi gitu kan, tapi ini kan hari Minggu Pak, family time, saya nggak enak dong ngomong gimana sama dia, tapi saya udah chat. Nah jadi saya laporannya juga gak full nih hari Senin, gimana? Yang gue gak mau tahu. Ya sudah, you just do your best, and then kasih ke dia, oh ini yang saya gak bisa. Kerjain aja gitu. Kerjain aja, yang penting lo udah kerjain porsi lo gitu loh. Kalau nanti dia bilang, kok ini gak gini, believe me, ntar ke depannya tahu kok siapa yang kerja, siapa yang cuma omdo. Pada akhirnya kayak gitu. Kan tadi udah nanya nih sepenting apa, katanya penting banget. Pertanyaannya itu kan penting banget. Seburuk apa efeknya kalau itu nggak bisa dijaga, Mbak? Seburuk apa ya, ujung-ujungnya jadi mental illness pastinya. Mental illness yang kita nggak bisa, ibaratnya gini, gue mentok deh gitu kan. Duh gila nih, masalah ini terus menerus menghantui gue. Nah pada saat itu terus menerus menghantui lu, again lu harus ke profesional ya, lo harus ngomong gitu kan. Ini selama bisa seminggu atau berapa lama ini perasaan saya nggak enak. Ada juga yang gini, ya nih galau terus tapi saya nggak tahu perasaan saya gimana, mati nggak? Nah itu kenapa? Karena orang itu sudah merepress segala sesuatu di dalam, maksudnya dapat satu dia bete, belum lagi dapat lagi yang lain, dapat nilai lagi, sampai dia akhirnya nggak ngerti perasaan gue ini apa, gue ini kenapa gitu kan. Nah itu makanya kenapa butuh profesional, karena profesional bisa menggali.
problemnya adalah gitu. Kadang orang satu tadi kan dibilang itu udah jelas orang takut dengan stigma. Satu. Kedua, pasti diri sendiri akan bertanya, emang gue udah pasti mental illness. Maksudnya gini. Itu kan juga dari stigma gitu. Enggak juga nih. Kadang-kadang orang masih berpikir juga, emang standar gue dikatakan sebagai ada problem dengan mental health. Pasti kan orang masih bertanya-tanya juga, Mbak. Bagaimana pada akhirnya orang-orang bisa beranggapan, ya udah lo udah jelas mental lo bermasalah. Ya udah lo datang aja ke profesional gitu. Tapi kadang-kadang orang bertanya, emang gue udah pasti bermasalah mental gue. Nah itu bagaimana kalau misalkan justru orang yang kita anggap menghadapi masalah mental tapi dia tidak aware dengan dirinya sendiri. Again, hati-hati berkata bahwa kita dibilang aduh mental gue nggak sehat Gitu kan. Again, gitu ya. Jadi pokoknya simpelnya adalah kalau lo berasa nggak enak, perasaan lo nggak enak, yang tadi kan balik lagi pengertian dari itu adalah lo menyadari lo punya kemampuan untuk control your emotion, your psychologically, terus juga ke biologis. Karena mental illness yang parah itu dari mulai pikiran gitu ya, dari pemain ke badan gitu kan. Itu yang harus ke psikiater ada lagi. Kalau udah sampai hubungannya sampai dia ke fisik gitu, sakit fisik, ya itu harus ke psikiater gitu. Jadi again, stigma itu memang ada, dan pada akhirnya kan kita nggak bisa kontrol, itu hal yang kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau kita ngerasa nggak enak gitu loh, nggak enak yang itu berkepanjangan, ya you should talk gitu loh. Intinya adalah lu harus ngomong ke orang yang membuat lu berasa seperti itu. Bagaimana kalau dia tertutup? Kenapa? Bagaimana kalau orang itu ternyata tertutup, Mbak? Tertutupnya kayak apa nih? Dia tidak mau bicara. Kalau misalkan dia merasa sebenarnya gue ada masalah gitu, tapi dia nggak mau terbuka sama orang, dan dia nggak mau terbuka kalau misalnya dia punya problem. Berarti dia nggak nyaman sama kamu. Oh gitu? Iya. Udah pasti tuh. Iya. Dia nggak nyamannya dalam arti bukan nggak suka ya gitu kan. Mungkin gue ada nih temenan lama gitu kan, temenan lama tapi untuk sama dia gue nggak bisa ngobrolin soal misalnya karena udah best friend selama 30 tahun gitu. Gue pasti kayak hubungan keluarga kadang-kadang kita ngomong, tapi sama yang ini nggak bisa gitu loh. Dia mau ngorek gue kayak apapun, ya gue udah ada benteng gitu ya. Gue merasa ini yang perlu lo tanya, misalnya dalam artian lu pengen bantu dia nih gitu kan. Kalau lu melihat bahwa nih anak kenapa sih gitu kan, temen lu begini gitu kan. Nyadar lah gitu. Ya cara bantu dia adalah oke, kalau lu gak bisa ngomong sama gue, tapi lu ngomong sama orang yang lu rasa percaya gitu loh. Jadi kalau lu gak nyaman sama gue ya gak masalah, tapi lu harus ngomong. Karena ini udah, gue ngeliat lu tuh gak happy misalnya gitu. Lu sebagai temen lu lakukan itu sincerely. Gue ngeliat lu gak happy, lu marah-marah mulu, segala macem. Kenapa sih? Gue juga gak ngerti nih, gitu kan. Apa, gue gak tahu. Gue mau bantu lo kayak apa, tapi ini udah bikin kita jadi gak beres nih, gitu kan. Temenan, kerja misalnya gitu. Ya udah, oke deh. Tapi apapun masa lalu, jangan lu pendem sendiri ya. Ngomong deh sama orang yang bikin percaya, ya yang lo percaya atau yang bikin lo kayak begini. That's it. Makanya itulah balik lagi lo hanya bisa kontrol kan bagian itu. Iya. Kita nggak bisa maksa dia. Penting orang-orang terdekat di sekitarnya ya. Iya. Untuk menjaga kesehatan mental orang tersebut ya. Di situ peran orang-orang terdekat. Gitu. Makanya aware ya. Penting banget. Penting banget benar. Oke, Mbak, bagaimana nih cara mengatasi kesalahpahaman dan stigma jelek yang sudah ada hingga penyakit hingga di masyarakat gitu, udah lama hinggap di masyarakat, stigma kayak tadi. Contohnya apa? Yeah. Kasih spesifik. Kayak misalkan, aduh gue bermasalah, oh lu gila lo gue pasang gitu. Kan itu stigma yang jelek gitu. Iya. Nah balik lagi ya, sebenarnya tantangan kita semua orang adalah soal yang dibilang bully. Bully itu sampai sekarang udah dibilang kasus kedua terbesar dibandingkan dengan perkosaan gitu. Jadi artinya apa, itu kan kayak membudaya ya. Pertama kan ya kayak gue rasa
ya elah gue cuma ngatain bercanda iya, kali. benar. Please don't gitu loh. Tapi Mbak, Guys, teman-teman bullying gitu itu nggak bisa di stop loh Mbak. Dalam tingkat sosial kan pasti ada yang mau jadi alpha male lah misalnya. Pasti ada yang Alpha namanya what? alpha male gitu loh. Dalam kayak kelompok serigala pengen jadi yang paling alpha lah. Ya, if you want to be yang paling alpha, bukan dengan cara ngomong negatif ke orang dong. Ya Tapi kan? nggak bisa Gitu. ya. Gimana? Sebenarnya dibilang bisa atau nggak sih bisa is your choice kalau gue bilang. Dan itu akhirnya di bawah sadar gitu loh. Sampai sekarang sampai di bawah sadar gitu. Akhirnya kayak bully udah suatu hal yang biasa gitu kan. Dan kayaknya kalau nggak bully-bulian gitu kan. Nah, yang terpenting di awal adalah lu terbuka dulu nih. Misalnya gitu kan, di antara kalian ini kalau kita saling ngatain gitu ya, itu bercanda ya. Nah, kalian sepakat di situ. So you leave your heart in the room, di kamar lu gitu kan. Lu cabut tuh hati lo gitu ya, ibaratnya gitu. So nggak ada hard feeling, it's okay. Tapi again, gue bilang dari awal mendingan jangan deh. Emang rada susah sih kadang-kadang gitu kan. Susah karena apa ya? Karena udah biasa gitu. Tapi akhirnya kita bisa tanda kutip kita bisa paksa diri kita. Ketika kita mikir misalnya apa sih yang biasanya stigma apa namanya biasanya bully-bulian itu biasanya fisik sih, fisik, maybe body shaming. Body shaming itu lebih. Aduh lu sih gempal membal gitu kan. Sebenarnya biasa aja. Ya misalnya gue dibilang kayak gitu juga biasa aja, tapi nggak semua orang seperti itu. Balik lagi, kalau kita semua misalnya udah terbuka nih, oke ya kalau gue bilang lu gempal segala macem nggak usah sakit hati, oke. Itu hanya di antara kalian. Tapi begitu keluar kan kita jadi nggak bisa ngontrol kan, gitu kan. Apalagi gitu ya. Gue kadang suka sebel misalnya, udah lama nggak ketemu, hai apa kabar? Ya gila gendutan lu ya. Yang bisa loh, yang bisa loh. Nah itu dia kan kita kan dalam hati kayak, gue santet juga loh gitu. Nah tapi itu balik lagi ke mental illness kamu akan ditantang di situ. Lu jadi, oke, gue mau pilih, itu pilihan gue bilang. Gue mau pilih ngebales dia. Aduh lu kurusan nih, ceking banget gak dikasih makan lo gitu kan, jadi julid lagi kan. Atau oke, thank you gitu. Gimana kabarnya? Sekarang gue selalu bilang ke orang, walaupun dia bilang gue gendutan, gue kurusan, pokoknya selalu salah deh. Gue kurusan, dia bilang aduh kurus banget sekarang, wow gila ya. Terus kayak gitu, bilang gendutan juga gitu. Tapi saya bilang apa kabar, sehat. Gue rasa gue sehat. Mau terlepas itu, jadi selalu hindari kata-kata yang berhubungan dengan yaitu bully soal badan lah, body shaming, segala macam gitu. Kita jadi harus menghindari hindari kata-kata itu yang ada dalam. Jadi lo harus punya self awareness yang lebih tinggi. Gitu. Itu penting guys. Benar. Tapi itu benar. Itu benar. Soalnya gini. Gak akan gue lakuin. Kan balik lagi kan. Iya benar. Makanya gue bilang masing-masing. Nah, teman kita itu. Tolong kita. Tapi gue ngomong keras gini waktu itu juga, waktu gue ngomong di kampus waktu itu, di salah satu kampus lagi ngomongin sebenarnya tentang usaha sih, bisnis segala macam. Terus ujung-ujungnya adalah kalau ya bisnis kan lo harus punya mentalnya seperti apa, balik lagi gitu. Terus gue bilang, ya lo mau jadi apapun ya terserah, mau bisnis kan mau apapun, yang penting lo melakukan berpikir dan berperasaan baik. Gimana caranya itu emang susah. Apalagi ya remaja, gue juga pernah remaja gitu kan. Remaja gitu kan. Itu kan juga rasanya lagi gejolak, meletup-letup ya, dicolek dikit aja udah sensi gitu kan. Di bully dikit udah julid gitu, tambah perang julid jadinya gitu. Tapi balik lagi lah gitu kan, it's our choice, kita mau jadi remaja yang kayak gimana, orang kayak gimana